Assalamualaikum. Oh, Mas Eko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? masuk, masuk Pak Eko. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz ngeblur ya. Apa tuh? Masa sih? Antum sengaja kali. Oh, Wa man tabi'ahum bi ihsan. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam ini kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di forum yang mulia ini insyaallah taala. Dan saya mewakili dari BDI Wesono mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Amin Nurbait hafizahullah taala dan kepada tim ANB Official atas kesediaan kepada penjelasan tentang syarat usia hewan kurban dan as-salamah, yaitu tentang cacat yang mempengaruhi keabsahan kurban dan tentang juga makruhnya hewan kurban yang digunakan ya. Kemudian nanti Ustadz akan menjelaskan atau memaparkan tentang penjelasan dari fikih muyasar tentang kurban dan akikah kurang lebih sekitar 45 menit. Kemudian tanya jawab sekitar 30 menit. Dan teman-teman yang bergabung di MS Team tetap dimatikan mikrofonnya dan videonya. Nanti teman-teman yang menyimak di ANB Channel bisa menyampaikan pertanyaannya di nomor yang nanti dicantumkan. Baik, untuk selanjutnya
saya serahkan kepada Al-Ustaz Amin Al-Ba'ith, wa ilahi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin membahas buku Fikih Muyassar untuk bagian Fikih Kurban dan Akikah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita dengan membaca waktu dzabhil udhiyah, waktu untuk penyembelihan hewan kurban. Saya gunakan share konten. Penulis mengatakan al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat. Waktu dzabhil udhiyah, waktu penyembelihan kurban. Waktu penyembelihan kurban yabtadi'u, dimulai dari sejak sholat Id atau setelah sholat Id. Kami ulang. Waktu penyembelihan kurban dimulai setelah sholat Id, liman shallaha, bagi yang melaksanakan sholat Id. Wa ba'da wa min ba'di tulu'i syamsi yauma Idil Adha bimiqdari ma yattasi'u li raq'ataini wa khutbataini liman lam yusalliha. Dan setelah terbit matahari pada hari Idul Adha dengan jarak waktu yang cukup untuk melakukan 2 rakaat dan 2 kali khutbah bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat Id. Sehingga di sini waktu pelaksanaan sholat Id, saya ulang ya, waktu menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban. Ada 2, bagi yang melaksanakan sholat, bagi yang melaksanakan sholat Id, maka waktunya adalah pasca sholat. Pasca sholat. Di sini penulis mengatakan ba'da sholatil Id, setelah sholat Id. Kemudian bagi yang tidak sholat, Id, maka pelaksanaannya adalah setelah terbit matahari plus sekian waktu yang cukup untuk sholat Id dan khutbah. Kok bisa dia nggak sholat Id? Misalnya kondisi terjadi perang atau suasana yang tidak memungkinkan untuk sholat. Misalnya kemarin ya, ketika pandemi masih sangat membara di mana orang ketakutan untuk sholat Id. Dia berkurban di rumahnya sendiri-sendiri. Di kampungnya tidak ada sholat Id, di kotanya tidak ada sholat Id. Maka kurban bisa dilakukan misalnya di waktu yang cukup untuk pelaksanaan sholat Id dan pelaksanaan khutbah Id. Setelah itu boleh dia sembelih. Ya lebih aman misalnya jam 8 atau setengah 8, insya Allah sudah bisa. Baik, kita lanjutkan. Ini berdasarkan hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuka." Barang siapa yang melaksanakan salat sebagaimana salat kami dan dia berkorban sebagaimana korban yang kami lakukan, maka berarti korbannya telah diterima.
sebagai amal kurban yang sah. Wa man dzabaha qabla ay yusalliya falyu'id makanahu ukhra. Sementara siapa yang menyembelih sebelum dia melaksanakan salat, maka dia harus ulangi dengan hewan yang lain. Dan ini pernah terjadi pada sebagian sahabat. Karena beliau tidak tahu, akhirnya hewannya disembelih sebelum berangkat ke lapangan. Maksud dari sahabat ini adalah ingin menghidangkan hewan kurbannya kepada Rasulullah SAW sebagai sarapan beliau sepulang dari lapangan. Dan itu dia lakukan. Dia sembelih kurbannya setelah subuh, kemudian dimasak, matang, ditaruh. Berangkat sholat Id. Begitu pulang, dihidangkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin hewanku adalah pertama kali yang Anda makan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, syatuka syatu lahmin. Kalau seperti ini, kambingmu hanya kambing daging biasa. Kalau seperti ini, kambingmu hanya kambing daging biasa. Artinya, tidak ada nilai pahalanya disebabkan dia disembelih sebelum waktunya. Makanya aturan itu penting jamaah. Sehingga dengan hanya masalah waktu, selisihnya berapa sih antara sebelum sholat dengan setelah sholat? Mungkin tidak ada 1 jam. Tapi Masya Allah, nilainya bagikan langit dan bumi. Yang satu disebut oleh Nabi SAW, faqad asaban nusuka. Kurbannya sah sebagai ibadah kurban, ibadah nusuk. Yang satu disebut oleh Nabi SAW, syatuka syatu lahmin. Kambingmu kambing daging biasa. Gak ada nilai kurban. Hanya gara-gara perbedaan 1 jam. Maka jangan remehkan yang namanya aturan. Ibadah salah dalam aturan, itu ibarat seperti langit dan bumi perbedaannya. Baik. Sehingga sebatas bermodal semangat namun tidak diiringi dengan ilmu, ada banyak kasus itu menjadi ibadah yang bermasalah. Sampai pun yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi SAW tidak meridhai ketika mereka melakukan ibadah ya sebatas bermodal semangat tapi mereka tidak memahami ilmunya. Wa yastamirru waqtuha ila ghurubi akhiri ayyamit tasyrik. Dan waktunya terus berlangsung sampai terbenamnya matahari di hari tasyrik yang terakhir. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kullu ayyamit tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik, di semua hari tasyrik itu ada syariat penyembelihan. Artinya di semua hari tasyrik orang bisa menggunakannya untuk berkurban. Baik. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang hari tasyrik yang menjadi hari tasyrik yang menjadi batas akhir. Pendapat pertama mengatakan sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Pendapat kedua mengatakan tanggal 13 Dzulhijjah. Sehingga kalau kita menggunakan pendapat yang pertama, berarti waktu menyembelih hanya 3 hari. 10, 11, 12 Dzulhijjah. Kalau kita menggunakan pendapat yang kedua, maka waktu menyembelih ada 4 hari. 10 sampai 13 Dzulhijjah. Baik. Coba kita simak keterangan para ulama tentang masalah waktu di tanggal 12 ataukah tanggal 13. Khilaf sebagai berikut. Fa inna waqta dzabhil adahi wasi'un. Waktu untuk menyembelih binatang kurban itu longgar. Dan waktu yang paling afdal adalah saat hari Id, setelah imam menyembelih. Dan waktunya berlangsung sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Dah, ini pendapatnya siapa? Kama nassa alaihil fuqaha, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Imam Malik dalam Al-Mudawwanah, Imam Asy-Syafi'i dalam dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Umdah, Sarkhsi ulama dalam Al-Mabsut, ulama Hanafiyah,
Sehingga menurut mereka Malikiyah, Syafi'iyah, dalam sebagian pendapat beliau, juga Hambali, serta Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa waktu menyembelih maksimal di tanggal 12. Bukan di tanggal 13. Baik. Pendapat yang kedua, wa jawwaza Syafi'iyah wa ba'du ahli ilmi, sebagian Syafi'iyah dan sebagian ulama mereka membolehkan menyembelih di tanggal 13 Dzulhijjah. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im tadi, ayyamut tasyrik kulluha dzabhun. Pada saat dari tasyrik semuanya ada syariat menyembelih. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud, Syekh Al-Albani rahimahumullah jami'. Baik. Sehingga kita bisa simak di sini, ini adalah pendapat jumhur. Sehingga menurut jumhur, nyembelih di tanggal 13 tidak boleh. Dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah. Menurut pendapat yang kedua, menyembelih di tanggal 13 hukumnya diperbolehkan. Baik. Selanjutnya, kita akan baca. Waktu yang paling afdal untuk menyembelih adalah setelah sholat Id. Dan yang terbaik setelah imam menyembelih. Karena Nabi SAW punya kebiasaan beliau yang menyembelih pertama sebelum para sahabat. Berdasarkan hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadha nusalli thumma narji' fananhar. Pertama kali yang kita lakukan di hari ini adalah kita salat, kemudian kita pulang, lalu kita menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan itu, berarti dia telah mengamalkan ajaran kami. Wa man dzabaha qabla dzalika fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Masyaallah. Tapi siapa yang menyembelih sebelum waktunya, sebelum salat, maka itu hanya daging biasa yang dia hidangkan untuk keluarganya dan tidak ada nilai kurban sama sekali. Tidak ada nilai kurban sama sekali. Baik. Dan waktu yang paling afdal adalah pasca sholat. Waktu paling afdal adalah di tanggal 10 Dzulhijjah. Pasca sholat. Bukan di hari tasyrik. Kenapa? Alasannya satu, itu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berkorban, seringnya Rasulullah SAW itu setelah sholat. Kebiasaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mendapat keutamaan. Keutamaan apa? Beramal di 10 pertama Dzulhijjah. Mendapat keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dikerjakan di rentang tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah. Jawab Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bisyai'. Termasuk jihad fisabilillah, kecuali orang yang berangkat dengan hartanya dan jiwanya dan gak ada yang balik. Baik. Sehingga kalau
hewan itu disembelih di tanggal 10 Dzulhijjah mendapatkan keutamaan beramal di 10 pertama bulan Dzulhijjah, yang ini adalah waktu yang sangat istimewa dalam beramal. Selanjutnya, bolehkah menyembelih di waktu malam? Menyembelih di malam hari. Kita bacakan di sini. Wa karihal jumhuru dzabhuha lailan. Jumhur memakruhkan menyembelih kurban di waktu malam. Nah, termasuk juga menyembelih akikah di waktu malam. Wa mana'ahu al-Imamu Malik wa qala innahu la yujzi. Dan menyembelih di waktu malam dilarang oleh Imam Malik, bahkan beliau mengatakan la yujzi, enggak sah. Wa ruwiya mithla dzalika an Ahmad, dan juga diriwayatkan semisal dengan itu dari Imam Ahmad. Walakin al-asah, namun yang lebih tepat adalah karahiyah. Riwayat yang lebih tepat, riwayat yang lebih sahih dari Imam Ahmad adalah makruh. Makruh saja, tidak sampai terlarang. Kama huwa madhabul jumhur, sebagaimana itu adalah pendapat jumhur. Kadza qarrarahu an-Nawawi fil Majmu', demikianlah yang ditegaskan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Walhamdulillah. Sehingga untuk menyembelih malam hari, untuk menyembelih di malam hari, jumhur mengatakan apa tadi? Makruh. Kemudian Imam Malik mengatakan apa? Batal. Sehingga menyembelih di malam hari statusnya menjadi penyembelihan kurban yang batal menurut pendapat Imam Malik. Karena itu disebut dengan Al-Adha, hari raya Adha, karena dalam kegiatan itu ada kurban yang dilakukan di waktu duha, sehingga disebut dengan udhiyah, binatang yang disembelih di waktu duha. Dan duha itu ketika matahari panas, artinya di waktu siang. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan beralih ke al-mas'alatul khamisah. Pembahasan yang kelima. Ma yusna'u bil udhiyati wa ma yalzamul mudahhi idza dakhalat al-ashr. Apa yang harus dilakukan terhadap hewan kurban dan apa yang harus dilakukan oleh orang yang akan berkurban apabila sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama, kita akan bahas apa yang harus dilakukan terhadap hewan kurban setelah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Dianjurkan bagi orang yang berkurban ayyakula min udhiyatihi, agar dia makan dari sembelihan kurbannya. Lalu dia hadiahkan kepada kerabat, tetangga, teman, dia disedekahkan kepada fakir miskin dan seterusnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah darinya dan berikan kepada al-ba'isal faqir, orang yang membutuhkan, yang fakir. Wa yustahabbu ayyaj'alaha athlatan, dan dianjurkan untuk dijadikan 3. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga diberikan kepada fakir miskin, tetangganya, sepertiga untuk hadiah. Bedanya apa? Antara sedekah dengan hadiah? Bedanya hanya masalah status sosial penerima. Ada sedekah, hewan kurban boleh disedekahkan, boleh dihadiahkan. Kalau ini ya, orang yang lebih tidak mampu dibandingkan mudhahi, orang yang miskin atau yang di bawah miskin. Kalau hadiah, ini diberikan kepada orang yang memiliki status sosial. Memiliki status sosial.
apalagi status sosial ekonomi, orang kaya boleh dikasih hadiah. Sehingga hadiah boleh diberikan kepada siapapun, bahkan orang kafir pun boleh. Baik, kita lanjutkan. Sehingga bolehkah hasil kurban diberikan kepada orang kafir? Jawabannya boleh. Karena hadiah boleh diberikan kepada non-muslim. Berdasarkan dan dianjurkan tadi ya, sepertiga. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menceritakan kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Ibnu Abbas, "Uyut'imu ahla baitihi thulutha, uyut'imu fuqara'a jiranihi thulutha, wa yatasaddaqu 'ala as-su'ali bithuluth." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan untuk keluarga beliau ngambil sepertiga. Diberikan kepada fakir miskin, tetangganya sepertiga. Dan disedekahkan kepada orang-orang yang meminta sepertiga. Nah, sehingga diperbolehkan dalam ibadah kurban untuk mengambil jatah, dan yang bagus adalah dibagi 3. Kemudian wa yajuzu iddikharu luhumil adhahi ba'da 3 ayyam. Diperbolehkan untuk menyimpan daging kurban setelah 3 hari. Berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum aniddikhari luhumil adhahi fawqa 3." Aku dulu melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Fa'amsiku ma badalakum. Sekarang kalau kalian mau tetap nyimpan silahkan. Kalau kalian mau tetap nyimpan diperbolehkan, silahkan. Tayyib. Dan di sini Rasulullah SAW pernah ditanya, kenapa dulu nggak boleh nyimpan maksimal 3 hari? Kata Nabi SAW, min ajlil maja'ah, karena ada kelaparan. Dan beliau tidak ingin daging itu disimpan, tapi sebarkan maksimal agar orang yang kelaparan turut mendapatkan manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya adalah ma yalzamu muridul tadhiyah idza dakhalat asyra dzulhijjah. Idza dakhalat asyru dzulhijjah. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang hendak berkurban apabila sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah? Idza dakhalat asyru Dzulhijjah, ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka haram. Di sini perhatikan ya, penulis mengatakan haram sampai pada tingkatan haram. Haruma ala man arada, haram bagi orang yang hendak berkurban, ayakhudha min sya'rihi au adfarihi syai'a, untuk motong rambut atau motong kuku sedikit pun, hatta yudhhiya, sampai dia berkurban. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha secara marfu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashru wa indahu udhiyatun yuridu ay yudhhiya fala ya'khudanna sya'ran wa la yaqlimanna dhufra." Apabila masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan orang sudah memiliki hewan kurban yang ingin dia kurbankan, maka jangan sampai dia potong rambut, jangan sampai dia potong kuku, sampai disembelih. Dalam riwayat yang lain, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a, jangan sampai dia mengurangi rambutnya atau kulitnya, maksudnya jangan cukur ya, ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah.
Insya Allah kita paham ini. Dan di sini penulis mengatakan ini adalah sebuah haram. Gunting rambut, motong kuku, itu haram jika dia sudah punya hewan kurban dan sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Baik. Kita sudah selesai membahas tentang masalah Idul Adha dan kurban ya. Atau saya ulang, kita sudah selesai masalah kurban. Selanjutnya kita coba berikan kesempatan bagi para jamaah. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu masalah kurban, silahkan. Baik, rekan-rekan, jika ada yang bertanya, silakan disampaikan kepada Ustadz langsung. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, tadi dijelaskan terkait haram bagi yang berkurban untuk memotong rambut sampai dia berkurban. Nah, kemarin juga pertemuan pertama sudah dijelaskan bahwa kurban adalah ibadah keluarga ya, atau kongsi pahala. Nah, yang menjadi pertanyaan, haram ini untuk memotong rambut ini bagi keluarga, seluruh keluarga, atau hanya kepala keluarganya jika kurban itu atas nama keluarga? Terima kasih Ustaz. Larangan ini hanya berlaku bagi yang mau berkurban, sedangkan keluarganya tidak berlaku. Karena itu kalau suami sebagai kepala rumah tangga, dia sudah punya kambing di saat tanggal 1 Dzulhijjah dan sudah diniatkan untuk dikurbankan saat tanggal 10 nanti, maka yang mendapatkan larangan itu adalah pihak suami, sedangkan istri bebas. Wallahu a'lam. Dan hikmahnya adalah meniru jamaah haji yang mereka ketika mempertahankan ihramnya, begitu selesai tawaf ifadah, selesai menyembelih dam, mereka sudah bebas untuk melakukan apapun kecuali hubungan badan. Sehingga dia boleh berpakaian biasa, dia boleh potong kuku, potong rambut, silahkan. Nah, kemudian yang tidak berhaji diminta untuk tiru-tiru itu. Sehingga yang sudah punya hewan, jangan potong rambut, jangan potong kuku sampai menyembelih hewannya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Jika ada pertanyaan. Nah, sebentar. Baik. Sambil menunggu Ustaz, silakan. Baik, silakan. Ustaz, ini anak bacakan dulu atau langsung dibacakan materi atau disampaikan materi lagi, Ustaz? Tafadhol, ada yang mau dibacakan dulu, silakan. Kita fokus di kurban dulu. Baik, Ustaz. Baik, ini ada beberapa pertanyaan masalah kurban, Ustaz. Dari Pak Nurul Wibawa Cahyo. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bolehkah berkurban lebih dari 1 ekor kambing? Misal, satu keluarga mampu membeli hewan kurban kambing 3 ekor. Tapi jika untuk beli 1 ekor sapi tidak mampu. Jika boleh, apakah harus atas nama kepala keluarga atau boleh dinamakan istri, anak, atau kerabat atau tetangga? Lalu dihitung sebagai amalan kurban atau yang satu amalan kurban, yang dua dihitung sebagai amalan sedekah? Demikian, Ustaz. Pertanyaannya. Ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan ya. Hadis itu kita buka Rasulullah SAW. Kabshaini amlahaini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebentar hadisnya si loading. Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing amlahain yang ukurannya mirip. Kita share konten. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyain." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing kibas. Amlahain yang ukurannya mirip. Akronain, keduanya bertanduk. Dabahahuma biyadihi. Beliau sembelih dengan tangan beliau. Dan dua-duanya disembelih oleh Nabi SAW. Wasamma wa kabbara. Beliau menyebut bismillah dan bertakbir. Wa wada'a rijlahu ala sihafihima. Dan beliau letakkan kaki beliau di sihaf. Sihaf itu lempengan leher. Sehingga kalau kambing ditidurkan, lehernya di sini diinjak oleh Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih, di riwayat Bukhari Muslim. Sehingga ini menunjukkan orang boleh berkorban lebih dari seekor kambing. Dan Nabi SAW juga pernah berkorban onta 100 onta. 50 beliau tangani sendiri, yang 50 diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga boleh korban lebih dari 1, 3 nggak masalah, dan semuanya bernilai korban. Bukan yang satu korban yang lain hadiah, bukan. Dengan ketentuan Anda niatkan sebagai korban, bukan sebagai kambing untuk dimakan dagingnya, ya. Bukan untuk walimah, bukan, tapi untuk berkorban. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, bolehkah mengambil daging kurban untuk keperluan makan siang panitia kurban? Bolehkah menggunakan daging kurban untuk keperluan makan siang panitia? Baik. Dulu saya pernah punya tulisan tentang itu, dan saya menyebut itu tidak boleh, ya, terlarang, karena masih bias antara apakah itu upah ataukah tidak. Jadi intinya begini, ya. Intinya begini. Upah operasional, upah pengelolaan itu tidak boleh dari hasil kurban. Kita sepakat akan ini, ya. Upah pengelolaan tidak boleh dari hasil kurban. Sehingga kalau ada orang yang misalnya mengupah jagal dengan kulit atau kepala dan seterusnya, ini termasuk di antara bentuk pelanggaran. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah dipasrai Nabi SAW untuk mengurusi kurban. Lalu beliau mengatakan, wa nuhina an nu'tiyal jazura. Dan kami dilarang untuk memberikan jatah hewan kurban kepada tukang jagal sebagai upah baginya. Wa nu'tihim min indi anfusina. Lalu kami beri mereka upah dengan uang pribadi kami. Sehingga jagal boleh diundang, tapi nanti diupah berdasarkan uang, ukuran kerjanya berapa, kasih uang, bukan dengan menggunakan kulitnya atau menggunakan kepalanya, bukan. Tapi dengan menggunakan uang. Selanjutnya, tentang masalah panitia. Panitia kurban dalam kondisi normal, tidak COVID, ini kan Masya Allah jumlahnya banyak sekali. Biasanya berapa? Kadang sampai 100,
Ya, sampai 100. Ada yang 50, tergantung besar kecilnya seat ya. Dan hampir misalnya 2 RT panitia semuanya. Rame-rame. Baik. Nah, panitia ini kalau di tempat kita sebenarnya mereka bekerja itu sifatnya volunteer, sukarela, ataukah niatnya dalam rangka untuk mencari jasa. Dominan yang kita pahami, panitia kurban itu sifatnya sukarela. Bersifat sukarela. Ini dominan yang kita pahami. Sehingga mereka kumpul jadi panitia kurban ya seperti kerja bakti gitu. Orang kalau kerja bakti, apakah dia berharap dibayar? Sepakat tidak. Sehingga ketika orang sukarela kerja bakti, ya dia harapannya nanti dapat pahala. Bukan untuk kemudian secara sengaja mencari hal yang menguntungkan secara komersil baginya. Baik, itulah kondisi ketika panitia itu bekerja. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah ketika panitia itu bekerja lebih, lalu dia dikasih daging kurban. Itu yang lebih tepat yang mana? Karena kadang jatah panitia itu 2 kali. Jatah panitia ya. Itu kan ada yang jatah penduduk dan ada yang jatah panitia satu lagi adalah jatah sebagai panitia. Nah, dia dapat 2. Ini kan jadinya bias. Kok ada jatah panitia ini? Ya, kembali kepada prinsip. Panitia itu kerjanya tujuannya apa? Apakah cari bayaran? Ataukah murni sukarela? Sehingga dibayar nggak apa-apa, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Kalau dia bekerja, tujuannya adalah untuk mencari bayaran, maka jika pemilik kurban tahu, dia tidak boleh dibayar dengan menggunakan hasil kurban. Tapi kalau dia jatah panitia itu diberikan dan tidak ada maksud ketika bekerja di situ untuk mencari keuntungan, itu murni ya dia berusaha untuk bergabung dalam rangka untuk serawung, akrab dengan masyarakat. Maka di posisi ini ketika diberi ya, sebaiknya kembali kepada niat tadi. Niatnya apakah untuk mencari upah ataukah sifatnya hanya sukarela? Kalau sukarela silahkan, boleh dibawa. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami. Baik, ada penanya berikutnya nih Ustaz dari Mas Edi Hartoyo. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, lebih afdol kurban di masjid dekat rumah yang sudah banyak kurbannya sehingga banyak sisa dagingnya, atau di kampung halaman yang jauh dari rumah tapi sedikit yang kurban? Baik. Mana yang lebih afdol? Berkorban di dekat rumah, masjid dekat rumah, tapi di situ sudah banyak daging kurban. Dengan di kampung halaman, namun kita tidak bisa melihat. Jadi saya bicara hukum asal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Coba kita lihat, ini ada di surat apa? Yang sampai kepada Allah ada di surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah dari korbanmu itu bukan dagingnya, bukan darahnya. Kita coba buka Al-Hajj ayat 37.
Sehingga sebenarnya dalam kurban itu, karena yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, namun yang lebih penting adalah walakiyana luhut taqwa minkum. Namun yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Bukan darah hewan itu, bukan pula dagingnya. Tapi yang sampai adalah takwa kalian. Baik. Kita kalau sudah bicara takwa, berarti siapa yang lebih sesuai aturan itu yang lebih bertakwa. Sesuai aturan itu sama dengan bertakwa. Semakin lebih tepat aturan, berarti semakin sempurna bentuk ketakwaannya dalam beribadah kepada Allah. Semakin sempurna pula ketakwaannya kepada Allah ketika dia semakin sesuai aturan. Karena itu kita punya prinsip kurban untuk takwa. Kita berkorban semoga kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kurban itu untuk takwa. Nah, kurban untuk takwa berarti aturannya ini sesuaikan dengan aturan. Baik, dari sini kita bisa membuat perbandingan ya. Jika Anda berkorban di masjid dekat rumah, apa saja yang bisa Anda kerjakan? Saya bisa melihat hewan saya, bertakbir ketika melihat hewan saya. Yang kedua, saya bisa menyembelih sendiri. Yang ketiga, saya bisa makan hasil kurban saya. Dan beberapa sunnah yang lain bisa dia dapatkan ketika dia kurban di tempat itu. Lain halnya kalau dia kurban di kampung, sementara dia nggak pulang. Maka ada banyak sunnah yang hilang. Dia nggak bisa melihat hewan kurbannya, nggak bisa melihat proses penyembelihannya, tidak bisa makan dari hasil kurbannya. Padahal itu bagian dari kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, kemudian yang jadi pertimbangan begini ya. Kurban di lokasi sehingga kita bisa makan daging kurban, bisa menyaksikan kalau nggak berani nyembelih sendiri. Dan yang kedua, kurban di daerah yang membutuhkan. Kurban di daerah yang membutuhkan. Kalau di sini maslahatnya lebih kepada penerima. Kalau di sini maslahatnya lebih kepada maslahatnya lebih kepada praktek amalannya. Nah, ini terus kita mengukur maslahat. Ukur tingkat maslahat. Jika ternyata yang nomor satu maslahatnya adalah maslahat kesempurnaan ibadah kurban. Ini yang lebih bagus karena ini sudah ada yang memenuhi misalnya. Atau Anda balik. Ini yang lebih bagus. Dalam arti pertimbangan bahwasanya yang membutuhkan itu banyak dan mereka sangat berharap ada daging kurban mampir situ. Maka bisa jadi Anda menangkan yang ini dengan melihat keadaan orang yang membutuhkan di sana. Wallahu a'lam. Intinya kembali kepada prinsip mana yang lebih mendekati takwa, pertama ataukah yang kedua. Itu mempertimbangkan pola ukurnya sisi maslahat dari dua pilihan ini. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, cukup jelas Ustaz, di jawaban Ustaz. Ini juga ada pertanyaan berikutnya dari Mas Edi ini. Karena pandemi ini, bolehkah kita berkurban di rumah pemotongan hewan tanpa melihat prosesnya dan memasrahkan semua pembagian dagingnya kepada mereka? jawabannya boleh kalau dilihat dari bolehnya. Namun Anda ketinggalan banyak sekali amalan sunnah. Sehingga ketika Anda titipkan di RPH, selanjutnya ya sudahlah dipasrahkan aja terserah RPH, rumah potong hewan. Maka Anda meninggalkan banyak sunnah. Mulai dari melihat hewan,
bisa makan sebagian, dan aneka sunnah yang lainnya. Kalau seperti itu, sisi kerugiannya adalah tidak bisa mengamalkan banyak sunnah Nabi SAW. Kecuali kalau tidak memungkinkan. Di job site, boleh nggak nyembelih kambing? Nggak boleh ya? Nggak ada Ustaz. Nggak ada. Nggak ada Ustaz. Kita makan aja Ustaz. Oh, Makan iya. kambingnya Ustaz. Makan kambingnya. Tapi Anda ketika Iya, Ustaz. berada di job site, kurbannya di rumah, titip uang. Di rumah Ustaz, masing-masing. Iya Ustaz, betul. Jadi Anda tidak diperkenankan untuk kurban di situ, nyembelih di situ, dan nggak bawa kambingnya gimana juga nggak bisa ya. Maka dalam posisi ini, ya tentu saja tidak ada pilihan yang lain selain duit kirim untuk kurban di tempat yang lain. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Tentang hadis yang mungkin masyhur di kalangan masyarakat ini Ustaz. Dulu sering mendengar tentang hadis kurban, yaitu pahalanya dihitung dari tetesan darah, banyaknya bulu, dan juga sebagai tunggangan saat menjembatani sirat. Apakah hadis ini sahih? Apakah benar bahasanya pahalanya itu dihitung dari jumlah bulu? Jadi tentang pahalanya khusus, kami tidak menjumpai dalil yang menyebutkan secara spesifik. Namun di sini kita bisa baca sebuah hadis yang barangkali ada keterkaitannya. Saya share konten. Di sini pertanyaannya adalah fadlul udhiyah wa thawabuha, keutamaan udhiyah dan pahalanya. Di antara riwayat yang sahih adalah yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri habba ilallahi min ihraqid dam." Tidak ada perbuatan manusia pada saat Idul Adha yang lebih Allah cintai melebihi menumpahkan darah binatang. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a bil ardi wa tayyibu biha nafsa. Dan hewan itu akan didatangkan di hari kiamat dengan membawa anduknya, bulu-bulunya, kemudian kuku-kukunya. Dan darah itu akan sampai kepada Allah sebelum darah itu tiba di bumi. Fatayyibu biha nafsa. Karena itu bersemangatlah kalian untuk mencari kurban yang terbaik. Tentang hadis ini, kata Syalbani dalam tahqiq Mishkatul Masabih, statusnya sahih. Wa min ad-dha'if ma akhrajahu al-Hakim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah. Termasuk di antara hadis dhaif adalah apa yang diriwayatkan oleh Hakim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, "Qumi ila udhiyatik fastashhidiha fa innahu yughfaru laki 'inda awwali qatratin min damiha kulla dhanbin amiltihi." Sembelih hewanmu, washhidiha, dan jadikan itu sebagai saksi, maka kamu akan diampuni
sejak pertama tetesan darahnya, dan kamu akan diampuni dari setiap dosa yang telah kamu kerjakan. Wa quli, dan ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim, tapi kata penulis hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, ma hadhil adhahi?" Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ini kurban apa?" Qala, beliau bersabda, "Sunnatu abikum Ibrahim alaihi salatu wassalam." Ini adalah kebiasaan ayah kalian Ibrahim alaihissalam. Qalu, fama lana fiha ya Rasulullah? Bikulli sya'ratin hasanah. Lalu apa yang bisa kami dapatkan ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, setiap rambut, setiap bulu itu akan bernilai kebaikan. Qalu fasuf ya Rasulullah, bikulli sya'ratin nasuf hasanah. Termasuk juga bulu domba. Kata beliau SAW, semua bulu yang ada pada hewan ini akan bernilai pahala. Namun hadis ini kata Syekh Albani hadis yang dhaif. Kesimpulannya wallahu ta'ala alam, berkaitan dengan janji pahala seperti yang ditanyakan ya. Bahwasanya darah itu mengalir dan dia akan diampuni oleh Allah. Ini berdasarkan hadis, sebagian berstatus hasan bisa diterima, sebagian berstatus dhaif tidak bisa diterima. Wallahu ta'ala alam. Oh ya Ustaz, ini masih banyak pertanyaan Ustaz. Apakah mau dilanjutkan materi atau kita lanjutkan dengan tanya jawab Ustaz? Baik, silakan kalau ada tanya jawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika di bulan Zulhijjah saya melahirkan, sementara sebelumnya sudah mempersiapkan untuk membeli hewan kurban, apakah sebaiknya uangnya didahulukan untuk akikah terlebih dahulu? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jawabannya mana yang lebih dulu? Kalau akikah lebih dulu, segera diakikahi. Kalau kurban lebih dulu, ya kurban dulu. Dan kalau bisa diamalkan keduanya lebih bagus. Akikah sendiri, kurban sendiri. Bagaimana kalau harinya bertepatan? Ulama beda pendapat. Namun, wallahu a'lam, insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah boleh digabung. Sehingga dia boleh niat kurban yang sekaligus niat akikah. Jika waktunya bertepatan. Wallahu a'lam. Ustaz. Pertanyaan berikutnya, izin tentang akikoh. Bagaimana kalau ini akikoh belum masuk ya? Kita langsung ke yang lainnya aja. Ustaz, apakah boleh berkurban untuk ayah yang baru saja wafat dan tidak ada wasiat dari beliau? Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Bolehkah berkorban atas nama mayit padahal tidak ada wasiat? Sebagian menilai nggak boleh, karena tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau berkorban atas nama Hamzah atau Khadijah atau Ruqayyah atau Ummu Kulsum yang merupakan keluarga Nabi SAW yang mendahului beliau, ya, wafat sebelum beliau. Namun tidak kita jumpai Nabi SAW berkorban atas nama orang-orang yang beliau cintai ini. Sehingga ini menunjukkan bahwa berkorban atas nama orang yang meninggal itu tidak disyariatkan. Kecuali kalau yang bersangkutan wasiat. Kalau wasiat berlaku untuk semua ibadah, tidak hanya kurban. Orang berwasiat haji, ya nanti dihajikan. Berwasiat umroh, diumrohkan, digantikan dengan yang lain, dan seterusnya. Tapi kalau kurban ya, tanpa wasiat, maka tidak diperkenankan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya.
Sebelum saya lanjutkan, apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang bergabung di Microsoft Teams, silakan. Silakan jika ada. Baik, jika ada saya lanjutkan. Ada? Tidak ada. Baik. Pertanyaan Ustaz. Tetangga saya bekerja di lembaga ribawi. Bagaimana hukumnya dengan hasil sembelihan atau hewan kurban yang dia kurbankan? Mengingat kami juga mendapatkan dari daging tersebut. Mungkin pertanyaan yang sama Ustaz, bagaimana hukumnya mungkin bagi orang yang bekerja di tempat yang haram Ustaz, selain di lembaga ribawi. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Kurban dari orang yang pendapatannya haram, ya bisa jadi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita karena tidak tahu detailnya, al hukmu 'alal ghalib, maka yang jadi acuan adalah apa yang dominan. Harta orang ini dominan apa? Kita tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari prakteknya dia muslim yang baik, lalu dia berkurban, maka insya Allah boleh diterima, ya. Dan dagingnya adalah daging yang halal, karena ini sifatnya adalah pemberian dari orang yang dia melakukan kurban sesuai dengan syariat, insya Allah. Nah, sementara masalah dia berasal dari mana, itu urusan pribadi mudhahi, orang yang berkurban. Kalaupun hartanya haram, ya bisa jadi kurbannya tidak diterima, dalam arti tidak bernilai pahala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali amal yang sumbernya dari kebaikan. Baik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya ini ada kasus Ustaz. Izin bertanya, jika saya sebagai marketer sapi kurban, kemudian kita mau berkurban dan mengajak patungan tetangga, kemudian saya belikan sapinya di tempat saya sebagai marketing sapi, apa hukumnya jika saya mengambil fee? Apakah Anda boleh mengambil fee? Insya Allah jika Anda adalah kan jadinya bertumpuk nanti ya, tapi ya. Baik, saya gunakan pendekatan Hambali ya. Saya gunakan pendekatan Hambali. Marketer itu berarti wakil siapa? Marketer adalah wakil, Masya Allah. Sebentar. 94%. Nah. Marketer itu wakil siapa? Wakil penjual. Namanya marketer. Berarti dia adalah wakil penjual. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bolehkah wakil membeli untuk dirinya? Bolehkah wakil membeli untuk dirinya? Sehingga nanti dia mendapatkan fee dan bisa jadi dapat harga lebih murah karena dia seorang marketer. Ulama beda pendapat seperti ini. Dan kalau kita menggunakan pendekatan Hambali adalah wakil penjual di sini membeli untuk dirinya. Karena kan dia bagian dari kongsi kepemilikan hewan tadi ya, syirka amlak dengan urunan untuk beli seekor sapi. Apakah ini boleh? Kalau pakai pendekatan Hambali adalah selama di situ tidak memicu at-tuhmah, potensi suudzon. Selama tidak memicu potensi suudzon, maka insya Allah pada asalnya seperti ini diperbolehkan. Sehingga biar nggak memicu potensi suudzon gimana? Ya terus terang, terbuka.
ini gini ya, kasih tahu, saya itu marketernya si A yang penjual sapi. Nah nanti kita iuran sekian, ini ada margin 500, nanti saya ambil. Apakah kalian ridho? Kemudian kalau mereka tidak mempermasalahkan, ya insya Allah tidak masalah. Demikian pula ketika dia mendapatkan fee dari penjual sapi, ini saya dapat fee sekian. Lalu dia sampaikan, sehingga dalam rangka intifa'us tuhmah, menghindari potensi suudzon. Insya Allah kalau seperti ini sudah disampaikan dan mereka menerima, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan berikutnya. Apabila kepala keluarga sudah berkurban, lalu istri atau anak mau berkurban lagi, apakah pahalanya masing-masing atau termasuk pahala bersama? Demikian Ustaz. Pahala itu tergantung siapa yang dilibatkan saat acara kurban. Apakah dia libatkan istri, anak-anak, libatkan orang tua, libatkan siapa yang ada di sekitarnya misalnya. Nah, itu yang dihitung adalah saat ikrar pelaksanaan kurban. Bismillah, Allahu Akbar. Hadza minka walaka anni wa an fulan fulan fulan. Boleh dilakukan seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini pertanyaannya banyak yang masuk Ustaz, cuman pertanyaannya semisal dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya Ustaz. Barangkali dari teman-teman MS Teams ada pertanyaan? Dan tadi tentang yang terakhir tadi ya, apa tadi? Kurban dengan Kurban yang keluarga ada keluarga ya, ada anak, istri. Ya. Jika memang itu adalah uang pribadi mereka masing-masing, mereka punya hak untuk itu. Dan nanti ketika menyembelih diikutkan saja. Kalau istri misalnya, ini adalah atas nama ibu fulana dan seluruh anggota keluarganya, maka insya Allah suami pun turut mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ini pertanyaan yang masuk banyak Ustaz. Banyak juga masuk tentang masalah riba, tentang masalah akikoh dan yang lainnya. Mungkin tidak kita bacakan dulu Ustaz ya. Insya Allah Dan di kita pertemuan bacakan berikutnya hanya kita baru bedah akikah. dengan materi Ustaz. Baik Ustaz. Baik Ustaz. Terima kasih atas materi pemaparan yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Ustaz dan kebaikan ANB official. Amin. Dan semoga Allah berikan keberkahan bagi Ustaz. Keberkahan di dunia dan keberkahan di akhirat. Amin. Baik Ustaz, kita baca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah Selasa depan kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Insyaallah. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.